لهجارهم خلات ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر يا حبيبي يا حبيبي صلوا على نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dan segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, yang insyaallah guru-guru kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisihah wal afiyah fi taatillah wa rasulih, amin ya rabbal. Begitu juga dari para habaib, para abna'i Rasulullah, para anak cucu baginda Nabi Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para pemilik mahkota agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Habib Yusuf bin Syihab, ada Al-Habib Alwi bin Syekh Bakar, ada Habib Novel As-Sigaf, dan juga Al-Habib Muhammad Ali Terus, dan para habaib yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi zahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Tidak lupa juga kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir ada di tempat ini, masyarakat ahli kampung yang ada di tempat ini, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya dosa diampuni oleh Allah, amin ya rabbal. Yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah, yang punya keturunan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, yang belum punya keturunan mudah-mudahan diberikan keturunan yang baik, yang belum punya jodoh mendapatkan jodoh yang baik, amin ya rabbal. Alhamdulillah, bahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardus Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba Allah yang mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salat terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim, yang dengannya kita diajarkan, dibimbing, dituntut dan diarahkan untuk menjadi seorang hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, saat ini
kita sama-sama kumpul di dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad. Kita kumpul di sini bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, yang mana ini adalah acaranya Sayyiduna Muhammad. Tidaklah bisa duduk sama kita, tidaklah bisa berkumpul bersama kita kecuali orang-orang yang diundang sama Sayyiduna Muhammad. Jadi yang bisa duduk, yang bisa kumpul adalah orang-orang yang diundang oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka panitia hanya perantara saja, penyambung saja, tapi secara hakikat yang mengundang adalah baginda Sayyiduna Muhammad. Orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mereka beribadah kepada Allah, mereka lah orang-orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, al-hidayah itu sifatnya khusus ke umum. Kalau hidayah ini disebar oleh Allah taala kepada siapapun, masjid penuh, ada yang kosong, saudara. Kalau hidayah itu disebarkan oleh Allah taala, diberikan kepada siapapun, maka tidak ada yang namanya orang maksiat. Tapi karena hidayah itu sifatnya khusus, diberikan kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang pilihan yang bisa menerima hidayah dan mereka beribadah agar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun undangan sudah dikumandangkan di mana-mana, mungkin daripada baliho sudah didirikan, namun tak semua yang mendapatkan informasi itu bisa kumpul bareng kita. Banyak di luar sana mungkin punya kesibukan, ada udzur syar'i dan lain sebagainya. Namun juga ada saudara-saudara kita yang malam ini mungkin tenggelam dalam kemaksiatan, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka. Tahun depan insya Allah bisa kumpul bareng kita di sini, sama-sama merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kemuliaan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya tak bakal berkurang, keagungannya tak bakal berkurang karena sebab tempat yang sempit atau jamaah yang sepi. Tidak, tetapi kemuliaan akan berlimpah dan terus berlimpah karena di dalamnya diagungkan nama baginda yang suci. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, perkumpulan Maulid bukan perkumpulan biasa. Ini perkumpulan istimewa dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan," siapa orang yang hadir di dalam memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad. Wahayya aman, atau mereka menyumbang baik dari hal konsumsi maupun materi. Wa ahla makanan, mereka nggak bisa nyumbang, tapi mereka bisa gotong royong kerja bakti, kasih tenaga. Mereka persiapkan tempat untuk menampung para pecinta baginda Nabi Muhammad. Wa amila ihsanan, gak bisa hadir karena udzur syar'i, gak bisa nyumbang karena gak punya biaya, gak bisa kasih tenaga karena orangnya sudah susah payah. Mereka gak punya tenaga, minimal berlaku baik dalam peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad. Termasuk perlakuan baik di dalam memperingati Maulid Nabi, duduk dengan khusyuk, duduk dengan hudur, mendengarkan nasihat dengan baik, dan ambil itu nasihat, amalkan dalam kehidupan. Itu termasuk perlakuan baik supaya kita dapat berkah Maulid, sudah. Termasuk juga daripada apa, berlaku baik dalam peringatan Maulid Nabi. Jangan usir kalau ada orang yang bikin Maulid, jangan ganggu kalau ada orang yang bikin Maulid, sehingga itu termasuk perlakuan baik di dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad. Wa kana sababun li qiraati, dan ada pun mereka penyebab adanya Maulid, penyebab adanya pembacaan sholawat dan Maulid karena sebab mereka pelopor, anak-anak muda, para panitia yang bekerja keras, tua, muda, laki, perempuan, jadi satu gotong royong bahu-bahu untuk akhirnya bisa tercipta, terselenggara daripada acara Maulid baginda Nabi Muhammad. Yang hadir Maulid, yang nyumbang Maulid, yang ngasih tenaga, yang berlaku baik, yang jadi panitia, maka orang-orang itu mendapatkan kabar gembira. Ba'atsallahu yaumil qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin fi jannatin na'im. Besok kita semua bakal dikumpulin sama Allah. Dikumpulkan bersama siapa? Para syuhada, orang-orang yang wafat di jalan Allah, yang sudah dijamin surga sama Allah. Was-shalihin, orang-orang saleh. Was-siddiqin, orang-orang yang beruntung,
Orang-orang yang jujur di dalam kecintaannya kepada Allah, baktinya kepada Allah, beruntung mereka. Di mana? Di jannatin na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Duduk kita dalam peringatan Maulid, kita punya potensi masuk ke dalam surga. Ini hal yang agung, yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita kumpul dalam peringatan Maulid, kita pulang bawa berkah yang banyak. Amin ya Rabbal. Habib Ali Habsyi juga memberikan daripada untaian mutiara. Apa kata beliau? Daripada beliau mengatakan masyi ke majma'al maulid tujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih agung, yang lebih hebat dibanding dengan perkumpulan Maulid Nabi. Perkumpulan Maulid Nabi adalah sebaik-baik perkumpulan yang ada di muka bumi. Semua yang kumpul di dalamnya, yang punya hajat-hajatnya bakal dikabulkan oleh Allah. Zawaqat tawbatik ya al-asi idza batatu. Hei para pelaku maksiat, kita manusia yang banyak dosa. Hei orang-orang yang punya dosa, yang sadar diri, yang merasa memiliki dosa, ini waktu yang tepat untuk taubat kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad, kita punya dosa bakal diampuni sama Allah. Taubat kita bakal diterima. Bukankah diceritakan Nabi Allah Adam membawa satu kesalahan, makan buah kuldi, dikeluarin dari surga, diturunkan ke muka bumi. Sampai di muka bumi beliau sujud. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, bahkan ada yang mengatakan 350 tahun. Dia sujud kepada Allah, bertobat kepada Allah, menyesali kesalahan-kesalahannya dengan genangan air mata. Tapi tidak kunjung Allah Ta'ala maafkan. Namun ketika Allah ilhamkan satu doa yang dengan doa itu akhirnya dimaafkan. Apa doanya? Allahumma ghfirli bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan pemilik nama Muhammad, maafin kesalahan saya. Gara-gara doa itu Allah Ta'ala maafin daripada kesalahan Nabi Allah Adam. Tawasul dengan nama Nabi, jual nama Nabi. Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya bukan karena Allah gak tahu, Allah itu maha tahu. Tapi Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala ingin memberitahu kepada kita supaya menjadi tahu sudah. Hei Adam, di mana kau mengenal Muhammad? Aku belum ciptakan dia. Kata Nabi Adam, ya Rabb, ketika kau ciptakan jasadku, kau tiupkan ruh dalam tubuhku, aku mengangkat kepalaku, membuka mataku, aku melihat tulisan-tulisan indah di setiap tiang-tiang arsmu, di setiap pintu-pintu surgamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada nama yang dapat bersanding dengan namamu kecuali hanya ada satu nama, dia adalah Muhammad. Sehingga aku mengambil kesimpulan bahwasannya pasti Nabi Muhammad adalah manusia yang paling kau cintai ya Allah. Rasul itu ada 313, yang banyak kita ketahui 25. Tapi kita nggak pernah dengar tuh la ilaha illallah wa Nuh Rasulullah, la ilaha illallah wa Musa Rasulullah, kita nggak pernah dengar. Padahal beliau adalah Rasul, tapi kita nggak pernah dapat itu kalimat kita. Yang ada hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Keagungan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya kita, bukan punya Nabi Adam. Nabi Adam tawasul dengan nama Nabi, dikabul sama Allah Ta'ala. Lebih-lebih kita mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad yang punya dosa, semua dosanya diampuni sama Allah. Dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, anak istri kita, suami kita, semuanya mudah-mudahan diampuni sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Beliau mengatakan daripada Habib Ali Habsyi melanjutkan daripada kasidahnya, syairnya, Zal jama' la syaqub bihi jami'ud dunub. Perkumpulan Maulid Nabi, perkumpulan yang tak diragukan lagi, semua yang kumpul di dalamnya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkumpulan luar biasa menyambut akan kelahiran baginda Nabi Muhammad, mengagungkan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk cinta kita sama Rasulullah, bentuk rindu kita sama Rasulullah, bentuk mahabbah kita sama Rasulullah, sehingga dikatakan fazal qalbu bihubbi ashabil kahfi fa kaifa nahna bihubbi nabi wa adil nabi. Seekor anjing saja menjadi beruntung
karena setia dan cintanya kepada Ashabul Kahfi, 7 orang yang beriman kepada Allah. Lalu bagaimana kita tidak beruntung kalau kita cinta kepada Rasulullah dan keluarga baginda Nabi Muhammad. Ashabul Kahfi orang beriman, bukan Nabi, bukan Rasul. Seekor anjing setia dan cinta sama dia, beruntung dimasukin ke dalam surga, namanya kitmir anjingnya. Dimasukin ke dalam surga sama Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita cinta sama Sayyidul Anbiya wal Mursalin was Shalihin, rajanya orang soleh, rajanya para nabi dan para rasul. Insyaallah mudah-mudahan kita bakal dikumpulin sama Nabi Muhammad. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebagian juga ada yang mengatakan bahwasannya alal ihtifal maulid la yahtaj dalil sahih bal yahdaj dalil sahih. Di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dalil Quran atau dalil hadis, cukup dalil mahabbah, cukup hati yang bersih, sehingga mewajibkan kita, memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa bangga dan bahagia atas kelahiran Sayyidina Muhammad. Gak butuh kita dalil Quran atau dalil hadis buat memperingati Maulid Nabi, buat gembira atas kelahiran Nabi, gak butuh. Tapi bukan berarti maulid tidak ada dalilnya, bukan berarti maulid tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, tidak. Ulama kita, orang tua kita yang ngajarin kepada kita mau maulid, Isra Mi'raj, tahlil dan lain sebagainya, tidaklah yang diajarkan oleh orang tua kita, melainkan mereka semua telah memikirkan, telah mengetahui, telah tahu akan dasar-dasar dalil yang kuat sudah. Qurannya ada. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, katakanlah dengan karunia dan juga dengan rahmat Allah, maka dengan semua itu bergembiralah. Mereka para ahli tafsir, para mufassir mengatakan Allah huwa dinul Islam wal ilm, karunia dari Allah Taala yang wajib kita syukuri, wajib kita gembira, yaitu dengan ilmu agama dan juga daripada agama Islam. Dengan agama kita wajib bangga, dengan ilmu agama juga kita wajib bangga, wajib kita bergembira, bersuka cita, bersemangat buat mendapatkan kesempurnaannya. Kemudian wa birahmatihi, rahmat yang dimaksud dalam ayat ini diartikan oleh para mufassir dengan mengambil ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan engkau menjadi lambang rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adanya Nabi melalui proses dilahirkan oleh ibundanya yang suci, sehingga kelahiran Nabi Muhammad adalah lambang kelahiran rahmat dari Allah. Sehingga dengan itu kita wajib bergembira. Kita senantiasa wajib mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qurannya, hadisnya ada. Su'ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an shoma yaumil itsnin. Rasulullah ditanya, mengapa engkau berpuasa di hari Senin wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, fihi wulitu wa fihi unzila alayya, di hari Senin aku dilahirkan dan di hari Senin juga aku mendapatkan wahyu yang Allah turunkan pertama kali. Sehingga dengan hal itu aku akhirnya berpuasa. Nabi berpuasa daripada bergembira, bersyukur atas hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Nabi menjalankan hal demikian, kenapa kita tak boleh menjalankan hal yang sama? Dan bukankah ibadah itu banyak bentuknya, nggak cuma puasa, kumpul sama-sama cari ilmu itu ibadah pemaksiat. Ibadah pemaksiat. Kita kumpul sama-sama silaturahmi, ibadah pemaksiat. Ibadah pemaksiat. Diajak zikir, diajak sholawat, ibadah pemaksiat. Ibadah semuanya. Lalu mengapa kita ada yang mengatakan bid'ah dan haram? Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka oleh sebab itu nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Tidaklah kita diajarkan oleh para leluhur kita, para orang tua kita, para guru-guru kita, melainkan pasti ada dalil-dalilnya, saudara. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kumpul sama-sama kita di sini bentuk mengagungkan Sayyidina Muhammad. Kita ngagungin Nabi, apa Nabi butuh pengagungan dari kita? Enggak, Nabi tidak butuh, cukup pengagungan dari Allah, itu yang paling agung, saudara. Nabi tidak butuh, tetapi kita yang butuh mengagungkan Sayyidina Muhammad. Apa Nabi butuh salawat kita? Enggak. Salawat Allah lebih berharga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding salawat kita. Tapi kita yang butuh bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat, saudara. Nah, maka oleh sebab itu apa yang kita lakukan kembali kepada kita. Sehingga dengan hal itu mudah-mudahan ini menjadi daripada kebaikan dan keberkahan buat kita dan keluarga besar kita, saudara. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Allah agungkan Sayyidina Muhammad.
ketika Rasulullah belum lahir saja, Allah Ta'ala sudah mengagungkan detik-detik kelahiran Nabi. Allah Ta'ala hancurkan pasukan Abraham. Kenapa? Bukan karena semata-mata Allah ingin jaga Ka'bah. Lita'ziman liwiladatin Nabi, semata-mata untuk mengagungkan detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad. Dan juga Allah Ta'ala padamkan api sesembahan orang Majusi yang ribuan tahun gak pernah padam, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad. Masya Allah, penyambutan Nabi sudah luar biasa, penyambutan Allah Ta'ala luar biasa. Begitu Allah Ta'ala agungkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk pengagungan Allah kepada Rasul bukan hanya dengan itu saja, bahkan Allah agungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di dalam panggilannya. Allah Ta'ala kalau panggil para nabi, para rasul dalam Al-Quran langsung nama yang disebut. Kecuali Rasul, kecuali Nabi Muhammad, enggak namanya yang disebut sama Allah, pangkatnya yang disebut sama Allah Ta'ala. Kalaupun namanya yang disebut pasti disertakan dengan pangkatnya. Berbeda dengan Allah memanggil para nabi-nabi yang lain. Coba lihat, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya, khudil kitaba bil quwwah. Ya Musa, la takhaf. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lihat bagaimana Allah Ta'ala panggil semua para nabi-nabi di dalam Al-Quran dengan nama-nama mereka. Adam, Musa, Yahya, Zakaria, semua dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan nama-nama mereka, kecuali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Lihat, Allah panggil ya ayyuhan nabi, pangkatnya sudah. Kalaupun Allah panggil namanya Muhammadur Rasulullah, selalu disertai dengan pangkat baginda Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Agung kita punya Nabi sudah. Agung kita punya Rasul. Sehingga saudara, yang kita lakukan saat ini, yang kita laksanakan saat ini, yang sedang kita kerjakan saat ini mengagungkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ini untuk membuat kita mendapatkan pelajaran. Pelajarannya apa? Supaya kita bisa contoh Nabi. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sifat Nabi di tempat ini disampaikan. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh cinta kepada baginda Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad. If akhlak. Sifatuh, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, contoh baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau orang bicara cinta, cuman ngomong cinta doang di lisan, orang gila bisa. Jangan nunggu yang waras, yang gila mampu sudah. Jangan lagi Islam, orang kafir mampu ngomong saya cinta sama Rasul. Tetapi yang sungguh-sungguh cinta kepada Nabi, mereka bisa buktikan kecintaannya kepada Rasul dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad. Tapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang cuma bisa ngomong cinta doang, mereka nggak akan bisa membuktikan cintanya, nggak bakal bisa membuktikan daripada kerinduannya. Kenapa? Karena mereka tidak ada bukti di dalam mengikuti daripada akhlak baginda Nabi Muhammad. Sehingga para ulama mengatakan hakikatul mahabbah al-ittiba, hakikat cinta itu ngikutin. Coba lihat. Orang zaman sekarang kalau ngefans sama artis, ngefans sama pemain bola, semuanya diikutin. Fotonya punya, pakaiannya punya, sepatu bolanya punya. Belum lagi perempuan-perempuan sekarang yang disukain, yang diidolain artis Korea. Wallpaper HP artis Korea. Poster di kamar artis Korea. Ngapain? Kim Jong Un dicintain. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa manfaat? Udah kafir, udah gitu apa? Gak bisa nolong kita. Gak bakal bisa nolong kita, dia juga bisa nolong dirinya sendiri. Apa yang untuk idolain artis-artis Korea macam begitu? Maka oleh sebab itu jangan kasih ruang di dalam hati kita buat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhin hati kita dengan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu ikuti Nabi Muhammad, ikutin Rasulullah, hidupin syariat yang sudah diajarin Nabi, supaya kita dijaga sama Allah.
Allah juga mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, bila umatmu cinta kepada Allah, maka buktikan cintanya dengan mengikuti Rasulullah. Kalau kita sudah ngikutin Nabi, yuhibbukumullah, Allah bakal cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa yang Allah lakukan pertama kali? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunin kesalahan kita. Kalau kita udah bersih, jadi ampunin kesalahan kita sama Allah, baru hajat kita dipenuhi sama Allah. Gak pakai minta, Allah bakal kasih. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Berkasih sayang. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu mengikuti Nabi, sunnah-sunnah Nabi dihidupkan, itu upaya untuk menolak bala dan musibah. Masya Allah sekarang bala di mana-mana, musibah di mana-mana, banjir di mana-mana. Sekarang gempa di Cianjur, ribuan orang mengungsi, ratusan masih dalam pencarian, bahkan juga ratusan juga udah yang jadi mayat, yang udah ditemuin meninggal ratusan. Kalau nggak salah jumlahnya lebih dari 300 kalau nggak salah. Yang masih dicari itu lebih daripada 100 orang. Dan ada yang apa namanya data kemarin itu yang saya lihat 151 orang masih hilang. Kemudian ribuan yang mengungsi. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum. Allah Ta'ala mengatakan tidaklah musibah menimpa kepada kalian kecuali atas ulah tangan-tangan kalian sendiri. Ulah tangan-tangan kita. Sehingga musibah banyak tumpah yang ulah tangan-tangan kita. Berapa banyak sekarang kemaksiatan udah merajalela di mana-mana sudah. Yang ninggalin sholat udah banyak, yang ninggalin kewajiban udah banyak, bahkan yang durhaka sama orang tua udah banyak di mana-mana sudah. Gimana Allah tak murka? Durhaka sama Tuhan, durhaka sama Nabi, durhaka sama orang tua sudah mulai banyak di mana-mana. Bagaimana Allah tak murka? Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Hati-hati. Udah kebanyakan musibah, udah cukup. Jangan jadi orang yang punya hati mati, hati-hati. Orang kalau udah hatinya mati, matanya buta, kupingnya tuli, sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau Allah sudah matikan hati seorang hamba, maka apa telinganya tuli, dikasih nasihat gak mampan. Jangan lagi kamu undang Ali bin Jindan di tempat ini, undang malaikat Jibril suruh ceramah di sini. Kalau itu orang hatinya sudah dimatikan, gak bakal berubah sudah. Jangan lagi cuma saya. Nabi kalau perlu yang diundang buat ceramah di sini, buat kasih nasihat, gak bakal berubah itu orang. Ini Nabi maksudnya gak bakal berubah. Tahu kan nanti Abu Jahal, tahu Abu Lahab, kurang apa dinasihatin sama Nabi? Abu Lahab itu kurang apa? Nabi itu kepengen banget pamannya masuk Islam. Nabi dakwahkan, Abu Lahab nolak. Sampai Abu Lahab bilang, wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu ingin aku masuk Islam, coba itu pohon suruh jalan, datang kemari. Dipanggil sama Nabi, mukjizatnya Nabi, panggil, itu pohon jalan berangkat. Kamu bisa panggil, balikin lagi, dikembalikan lagi sama Nabi. Apa langsung masuk Islam? Enggak, datang lagi. Kalau kamu betul-betul Nabi, saya akan masuk Islam. Kalau kamu bisa belah itu bulan. Bulan dibelah sama Nabi. Kamu bisa belah, satuin lagi, disatukan sama Nabi. Saking Nabi pengen dia masuk Islam, saudara. Tapi apa yang terjadi? Allah Ta'ala tutur, wahai Muhammad, engkau ini hanya perantara nyampainya hidayah. Aku yang ngasih hidayah dengan apa yang aku kehendaki. Wallahu yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Hidayah itu langsung dari Allah. Para ulama, para ustaz, nabi, rasul itu hanya perantara nyampainya hidayah. Semua kembali kepada kita. Allah bilang apa? Allah nggak bakal merubah suatu kaum kecuali kaum itu ingin berubah dirinya sendiri. Ketika orang itu sudah punya upaya dan usaha ingin berubah, ketika orang itu sudah buka hati untuk menerima hidayah, baru selebihnya Allah yang bakal kasih jalan untuk dia bisa berubah. Allah kasih hidayah buat dia bisa berubah. Begitu. Yang penting punya keinginan pengen berubah. Dan maka sebab itu melihat keadaan, melihat bencana, dikasih nasihat, harusnya berubah. Mata dibutain sama Allah. Sehingga apa musibah-musibah yang ada nggak buat ditambah takut. Nggak buat ditambah takut kepada Allah, tapi tambah durhaka kepada Allah.
Allah bilang apa? Gak ada yang bisa nyadarin orang-orang macam begitu yang udah nolak nasihat, gak bisa ambil ibrah pelajaran dari alam semesta ini, gak tambah takut kepada Tuhan, gak bisa nyadarin satu azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Ya. Oh saya mah aman dari azab, tenang. Mau lari nanti saya udah punya tempat khusus, gak bakal kena. Kalau ada banjir saya lari ke gunung. Kalau misalnya ada gempa, saya lari ke tempat yang luas, daratan yang luas. Anda pengen lari dari Allah Ta'ala, tak bisa. Tidak ada tempat yang selamat tempat di dalam dunia ini daripada murkanya Allah. Dan juga tenang, tidak ada tempat yang bisa menghancurkan kita kalau kita sudah dilindungi oleh Allah. Kan'an kurang apa anaknya Nabi Nuh? Anaknya Nabi Nuh disuruh masuk Islam gak mau, disuruh masuk beriman kepada Allah gak mau. Nabi Nuh sudah kasih tahu ini bakal ada banjir bandang, apa kata dikatakan? Enggak, saya nggak mau ikut bapak. Saya udah punya tempat yang mana setetes air nggak bakal bisa masuk. Dia lari ke goa, dia masuk ke dalam goa, betul, air kayak masuk saudara. Tapi Allah takdirkan dia kencing, nggak berhenti sampai tenggelam saudara. Bayangin dia tenggelam di air kencingnya sendiri saudara. Na'udzubillahi min. Nggak ada yang bisa selamat kalau Allah murka kepada dia. Mau saksi iman Dracula gak bakal bisa selamat. Mau dia bagaimana juga gak bakal bisa selamat dari murkanya Allah. Maka oleh sebab itu, tobat sebelum terlambat. Tobat sebelum terlambat. Jangan sampai apa? Menunda-nunda daripada tobat. Jangan. Suruh pakai jilbab, ntar saya belum siap lah, pakai jilbab tunggu siap. Konsep dari mana? Itu kata-kata keluar dari mulut setan tuh biasanya tuh. Dengerin deh perempuan-perempuan biar pada tahu. Secara gak keras. Ketika wanita disuruh pakai jilbab dia mengatakan saya belum siap, takut buka tutup, belum dapat hidayah. Itu kata-kata keluar dari mulut setan. Setan yang bisikin buat dia ngomong begitu saudara. Jilbab itu siap tidak siap, mau tidak mau, mampu tidak mampu, itu wajib. Jadi nggak ada nunggu siap. Paham? Paham? Begitu juga sholat sama, jilbab sama sholat sama. Laki-laki disuruh sholat, belum saya nunggu siap ya. Gila nih orang. Siap nggak siap, suka nggak suka, mampu nggak mampu, kewajiban sholat sudah ada, sehingga nggak bisa ada alasan untuk meninggalkan sholat. Jangan tunda daripada tobat saudara. Saya belum siap pakai jilbab, kamu pakai jilbab untuk menjadi siap. Saya belum siap buat sholat karena saya masih suka mabok dan sebagainya. Kamu sholat supaya bisa ninggalin mabok dan judimu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Udah bang, kalau usah ngurusin yang maksiat. Nafsi ya maksiat saya. Kok iya yang maksiat Anda kalau udah balak turun, balak tumpah, yang ada siksa Allah Ta'ala tumpah, yang kena bukan lu doang. Semua kena, gak ada banjir cuma satu rumah doang, gak ada. Banjir ya satu kampung, betul? Ya maka oleh sebab itu sebelum balak itu tumpah, yuk sama-sama kita tobat minta perlindungan sama Allah. Al-balak ya yang namanya balak itu sifatnya umum. Yang baik, yang jahat, kalau udah balak itu tumpah semuanya kena saudara. Coba Anda lihat di Cianjur. Apa Anda kira di Cianjur yang rumahnya rusak ahli maksiat doang? Pesantren rusak saudara. Orang-orang baik rumahnya rusak. Tapi apakah karena mereka bala itu musibah karena orang-orang baik, karena pesantren, karena orang-orang ahli ibadah, seorang abid, gara-gara mereka akhirnya turun musibah? Enggak, gara-gara yang maksiat susah dikasih tahu. Jangan ngerasa aman. Ini udah deket kiamat nih. Jangan ngerasa aman. Wah Cianjur deh, itu mah jauh. Oh di situ deh, itu mah jauh. Di situ jangan ngerasa aman. Allah Ta'ala kalau pengen kasih yang namanya musibah dimanapun bisa saudara. Maka oleh sebab itu sebelum musibah itu turun, yuk sama-sama kita minta maaf sama Allah. Kita tobat sama Allah. Mudah-mudahan gara-gara orang yang tobat, insya Allah balak dijauhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen kasih tahu resep tolak balak nih, kira-kira orang sini mau apa enggak nih? Cuman 2 nggak banyak. Ini resep tolak balak. Kalau dijalanin saya yakin kamu nggak bakal kena balak sama orang. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Tapi mesti kudu serius dijalaninnya nih. Resep tolak balak langsung dari Allah Ta'ala. Kira-kira mau enggak? Mau enggak? Baik kalau misalnya mau.
Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah bilang bagaimana mungkin aku Allah tega menurunkan bala musibah kepada satu kelompok, kepada satu kaum. Wa anta fihim, sementara engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka. Allah tak turunin tuh bala musibah ketika ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Lalu bagaimana sekarang Nabi gak ada? Nabi udah meninggal. Lalu bagaimana caranya mendapatkan yang pertama ini? Mereka para ulama mengatakan wa anta fihim ay syariatul Muhammadiyah hayyun ma'ahum. Artinya Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, caranya dengan menghidupkan syariat Nabi Muhammad, maka itu sama halnya Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Apa itu syariat Nabi Muhammad? Semua yang diajarkan oleh Nabi, baik dari yang wajib sampai yang sunnah, dihidupkan. Taklimnya dijalani, jangan waktu maulid doang rame, waktu taklim sepi. Sholat jamaahnya dijalankan. Sehingga dengan hal itu ketika syariat Nabi dihidupkan, insya Allah balak musibah bakal dijauhkan sama Allah Ta'ala. Cara yang kedua, Allah mengatakan bagaimana mungkin juga aku Allah menurunkan bala dan musibah, sementara mereka si kaum itu, si kelompok itu pandai di dalam istighfar, rajin di dalam istighfar. Bagaimana mungkin aku Allah dengan tega menurunkan bala dan musibah kepada satu kaum, kepada satu kelompok yang mana mereka pandai dan rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua cara, yang pertama hidupkan syariat Nabi, hidupkan ajaran Nabi. Yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau dua jalan ini kita jalanin baik-baik, insyaallah Allah Ta'ala bakal jauhin kita dari bala dan musibah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah. Ada satu kampung isinya 18.000 wali. Satu kampung isinya 18.000. Di kampung itu ada 18.000. Jadi bukan semua penghuni kampung itu wali, enggak. Tapi di kampung itu ada 18.000 wali. Penduduknya banyak, puluhan ribu, tapi 18.000 nih wali, bukan satu, 18.000 walinya Allah. Tapi kampung itu diluluhlantahkan oleh Allah, dikasih bala dan musibah sama Allah. Tahu gara-garanya apa? Gara-garanya mereka para aulia sibuk di dalam ibadah seorang diri, tapi gak mikirin tuh orang-orang yang maksiat untuk dinasehatin. Karena gak ada yang mau nasehatin para orang-orang maksiat, gak ada yang mau nahi munkar, sehingga akhirnya apa? Allah Ta'ala binasakan semuanya yang ada di situ. Masya Allah. Jadi artinya apa? Artinya jangan egois mikirin diri sendiri. Nabi bilang ad-dinun nasihat. Agama ini menciptakan nasihat, saling menasihati satu di antara yang lain. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Sahabat tanya, nasihat yang seperti apa yang harus kami bagikan wahai Nabi? Qala lillah. Yang pertama tentang ketuhanan, saudara. Tentang ketuhanan, ciptakan nasihat tentang ketuhanan kepada saudara-saudara kita. Biar apa? Biar iman kuat, takwanya kuat. Nasihatin sama mereka. Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Allah Ta'ala Maha Mampu. Allah Ta'ala Maha Melihat. Allah Ta'ala Maha Mendengar. Ayo kembali kepada Allah. Cintain nasihat tentang ketuhanan supaya iman kita tambah kuat. Wali kitabihi, dan juga ciptakan nasihat tentang kitab Allah, tentang Al-Quran. Dengerin, kasih tahu sama mereka semua saudara-saudara kita. Jangan lupa baca Quran. Quran itu syifa, bintul lidah. Quran itu obat buat berbagai macam penyakit. Quran itu daripada apa? Daripada hisnun, daripada benteng, bala, musibah, sihir, kejahatan, kezaliman. Baca itu Al-Quran, perjalanan itu Al-Quran. Rabi'atu Ad-Dawiyah, seorang wanita solehah. Beliau seumur hidupnya, seumur hidupnya telah menghatamkan 7.000 kali hataman Al-Quran. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, beliau mengatakan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki lebih baik, lebih mampu, lebih kuat dari seorang wanita. Bila mana Rabi'atu Ad-Dawiyah, beliau menghatamkan 7.000 kali Al-Quran, maka aku Muhammad
Ahmad al-Mahfuz harus lebih banyak. Dalam catatan manaqib beliau menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Imam Rifai dalam masa 3 hari sebelum wafat dalam keadaan sakit keras dia baca Al-Quran 3 hari menghatamkan 4.000 kali hataman Al-Quran. Habib Abdurrahman As-Segaf beliau membaca Al-Quran setiap hari, pagi 4 kali hatam, sore 4 kali hatam. Di luar bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan setiap 1 rakaat 1 kali hatam, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Anda tinggal hitung saja berapa sholat fardu bila dijumlah dari subuh sampai isya, berapa sholat sunnah bila dijumlah dari kubliyah, ba'diyah, kemudian duha, daripada witirnya, belum daripada hajatnya, belum tasbihnya, belum tarawehnya, jumlah saja berarti sehari semalam dia puluhan kali hatam Al-Quran, kali 30 hari sudah. Hum ahlul Quran, mereka orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran, hidupnya bahagia dunia akhirat. Mencintai itu nasihat. Kita nggak bisa baca sejuz sehari nggak apa-apa, baca selembar sehari. Nggak bisa selembar sehari nggak apa-apa, baca seayat sehari kalau perlu sudah. Didik anak-anak kita biar baca Al-Quran. Kadang-kadang kita punya anak lebih apa? Lebih senang baca WhatsApp daripada baca Quran. Kadang-kadang kita punya keluarga lebih senang baca koran daripada baca Quran. Masya Allah, baca Al-Quran itu kitabnya Allah. Itu mujizatnya Nabi yang sampai detik ini. Baca Al-Quran. Ini diperintahkan oleh Nabi. Cintain nasihat itu. Kenapa banyak yang udah lupa sama Quran? Masya Allah, Al-Quran di rumah kita sampai bersepuh, saudara. Kadang-kadang apa? Sepatu kita lebih bersih daripada Quran yang ada di dalam rumah-rumah kita. Al-Quran ditaruh selesai nggak dibuka-buka. Tapi kita punya sepatu dibersihin mulu setiap pagi. Kita punya sendal dibersihin mulu setiap pagi. Dijaga, dirawat. Tapi Al-Quran kita lupain, saudara. Begitu hidupnya pengen dapat berkah nggak bisa. Baca Al-Quran. Iftah qulubakum, ayo buka kita punya hati. Ini nasihat, buka kita punya hati, saling introspeksi diri. Perbaiki kita punya keadaan. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Ciptakan juga nasihat tentang Rasul, khususnya Nabi Muhammad. Rasul perjuangan kita mati-matian. Sekarang waktunya kita perjuangin Nabi juga mati-matian sudah. Baca kisah Nabi, ceritakan cerita Nabi, idolakan Nabi, jadikan Nabi panutan kita. Jangan yang kita baca kisahnya orang mulu. Pagi melek mata dibayar tetangga, dibayar sama anaknya. Lu mau mana ketek-ketek, lu tahu gak tuh tetangga tuh? Iya be, kenapa be? Tuh tetangga kita, dia baru beli kulkas 4 pintu. Padahal kan kagak kerja ya. Bapak yakin kayaknya ngarap tuyul tuh orang. Julid. Mak datang pagi-pagi, melek mata dibayar tetangga. Neng, lo tahu gak tuh Ustaz tuh yang kemana-mana pakai motor legenda? Iya, mak tahu. Kenapa? Ustaz sekarang beli PCX, kontak lagi, kagak pakai cicil. Padahal kan cuma kerjanya begitu-begitu doang. Paling berapa sih angkut tahlilan? Kok bisa dia beli PCX ya? Bapak lu aja masih pakai motor Jupiter. Julid. Masya Allah, hasut sama 3 orang. Jangan mentang-mentang Ustaz gak punya HP, cuma tahlil teman ini terus gak boleh ganti motor. Emang yang bisa ganti motor ini doang. Ustaz juga ada rezekinya. Akhirnya ngomong itu ibu, ini yakin nih, ini pasti Ustaz nyarap babi ngepet nih. Belinya di Shopee kayaknya nih. Babinya. Innalillahi wa inna ilaihi. Banyak yang boleh begitu ngelihat tetangga maju hasut. Tak boleh kayak begitu. Itu bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Itu ajaran Nabi. Bukan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Betul apa enggak? Lihat saudaranya maju, hasut dia, padahal saudara, adik kakak. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan begitu. Nabi nggak ngajarin kayak begitu. Nabi luar biasa ngajar begitu. Ceritain Nabi, jangan ceritain orang. Jangan. Habis yang diceritain itu bagaimana anak kita pengen soleh-soleha, yang diceritain artisnya ahli maksiat. Ceritain ulama, ceritain orang soleh, ceritain Nabi. Itu yang harus diceritakan. Kemudian apa yang kelima? Tadi
lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang keempat dan yang kelima jadi satu. Ciptakan juga apa nasihat tentang ulama, wali a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin orang Islam, imam-imamnya orang Islam. Sampaikan kepada kita, karena cerita mereka akan menginspirasi kita sudah. Yang cinta sama para ulama kita ini udah Masya Allah, memberikan jiwa raganya buat nuntun kita, buat membimbing kita mati-matian saudara. Yang tak tahu sholat diajarin sampai tahu sholat, yang tak bisa ngaji Quran diajarin sampai bisa ngaji Quran. Ustazah tuh kerjaannya. Kadang-kadang apa dia lupa buat mikirin keluarganya, yang mikirin umat sudah. Masya Allah, sakit-sakit dibela-belain di jalan di ngajar. Ustazah, Masya Allah jasanya gede, jangan disepelein. Anak tak bisa matematika, kamu lesin, kamu udah dibayar mahal. Anak tak ngerti pelajaran sekolah, kamu cari guru yang bisa ngajarin anak kamu bayar mahal sebulan. Sebulan 2 juta, sebulan 3 juta kamu bayar. Yang penting anak kamu pintar dalam ilmu formal. Tapi ustazah yang ngajarin ngaji Quran, bulanan 15.000, naik 5.000 sejagat raya. Yang rame sekampung rame. Wah, ini ustaz udah mulai gak ikhlas nih. Bulan kemarin 15.000, sekarang naik 20.000, naik goceng dibilang gak ikhlas. Lu kira beli beras pakai daun? Beli beras pakai duit. 20.000 sebulan ngurus anak kita. Masya Allah Bu, udah untung kita dapat yang begitu. Ibu aja kadang-kadang juga gak sanggup ngurusin anak ibu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Oh saya mau sanggup, saya punya anak 3, saya urus semua, siapa bilang? Gak usah jauh-jauh, kemarin dari waktu Covid, anak-anak belajarnya di rumah, betul apa enggak? Betul apa enggak? Yang punya anak nih, coba rasain, saya punya anak, saya rasain. Belajar di rumah, ibu ngajarin anaknya, daring, kira-kira kesel gak waktu ngajar? Darah tinggi naik, tuh anak diajarin malah belonjol. Bener apa enggak? Dia anak diajarin malah ngambek. Lu bayangin Bu, ibu baru ngajarin sekali, baru ngajarin sehari Bu, itu darah tinggi udah naik. Bagaimana guru yang tiap hari ketemu anak ibu? Bukan cuma satu anak, ada sekelas sudah berapa anak tuh, anak orang-orang. Masya Allah. Lah ini ustaz dan ustazah ngajarin anak-anak sekampung. Dia satu anak maju diajarin alif, ba, ta, sa. Ini anak yang lain malah apa? Goyang-goyangin lemari sampai jatuh. Belum lagi yang satu naik-naik ke pintu. Masya Allah, anaknya Spiderman ya. Benar apa enggak? Jadi kalau jangan lagi cuma naik 5.000 jadi 20.000 sebulan, 100.000 atau 300.000 atau sejuta sekalipun wajar buat ustaz dan ustazah sudah. Masya Allah. Pandemi kemarin, semua banyak yang donasi, ayo donasi. Kita kasih tuh buat ojol-ojol tuh, ojek online mencari rezeki tuh. Kita kasih bantuan kepada mereka. Bagus. Kita kasih tuh orang-orang yang nggak punya. Bagus. Itu bentuk kemanusiaan, bagus, gak ada salahnya saudara. Tapi ada yang lupa, Anda tidak memikirkan nasib para ustaz dan ustazah. Jadi kira yang kena Covid mereka doang. Ustazah kena tuh. Kira-kira dipikirin nggak? Kirimin donasi ke, kirimin beras ke ustazah yang nggak kena nih. Kirimin. Oh di sini mah dikirimin. Alhamdulillah kalau di sini dikirimin, diperhatiin, cuma jangan pas Covid doang. Punya makanan lagi masak, bikin masakan lebih, kirimin, suruh anak, biasain. Jadi anak punya perhatian sama guru. Tolong sini, lo antar ke tempat itu ustaz, lo antar ke tempat ustazah tuh. Begitu cara didiknya tuh. Saya dulu masih kecil-kecil begitu sama ibu saya, kalau dibikin masakan pasti dilebihin, dikirimin ke ustaz-ustaz di kampung. Nih, lo kirimin ke ustaz ini, lo kirimin ke ustazah ini. Kita dididik begitu Bu. Sehingga akhirnya apa? Ketika anak sudah dididik dari kecil untuk perhatian kepada gurunya, sampai gede dia bakal perhatian. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Jadi seperti itu didikan orang dulu. Masya Allah. Ustaz ustazah Masya Allah, doain biar pada sabar, biar pada berkah ustaz kita.
Luar biasa. Anak kita bisa ngaji Quran gara-gara mereka. Kita meninggal yang ngajiin Quran anak kita bisa ngaji Quran gara-gara siapa? Ustaz sama ustazah. Perhatiin tuh ustaz dan ustazah. Jangan cuma gara-gara gara-gara tuh ustaz cuma bisa ngajarin alif ba ta terus kita remehin. Jangan. Itu Imam Al-Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau mengatakan, "Hu asy-syaikhu suyuh." Mereka ustaz dan ustazah yang ngajarin huruf hijaiyah, mereka adalah guru di atas guru. Dia akan bisa daripada apa? Baca kitab gondol, gak bakal bisa baca Quran kalau nggak karena mereka yang pertama kali mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak-anak kita, saudara. Mudah-mudahan mereka guru-guru kita disehatin sama Allah Ta'ala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama-ulama deketin, jangan dijauhin. Berjuang sama para ulama. Mending anak kita masuk penjara gara-gara berjuang sama ulama ketimbang anak kita jadi pecandu narkoba. Mending begitu. Gak usah khawatir gak hina bu masuk penjara gara-gara berjuang sama ulama. Betul gak? Betul gak? Ya gak hina, mulia dunia dan akhirat mulia. Jangan nanti anak kita dilarang berjuang sama ulama, akhirnya apa? Anak kita cari tempat-tempat teman-teman yang gak baik, tempat-tempat yang gak baik. Akhirnya apa? Mulai anak-anak kita terjerumus sama tempat-tempat yang gak baik karena orang tuanya menjauhkan anak-anaknya dari para ulama, jauh dari ilmu agama. Akhirnya jadi apa? Pecandu, jadi bandar, judi. Na'udzubillahi min. Perhatiin para ulama. Yang kelima, kata Nabi, wali a'immatul muslimina wa ammatihim, dan juga perhatiin, ciptain nasihat, ciptain pengingat kepada saudara-saudara kita tentang apa? Tentang sesama umat. Ciptain nasihat. Al-muslim, akhul muslim, sesama muslim itu bersaudara, kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Kalau tangan kirinya luka, tangan kanan mengobati, mulut niupin, mata keluar air mata aja. Kenapa? Saling memiliki hubungan satu di antara yang lain. Itu akhlaknya Rasulullah. Itu ajarannya Rasulullah. Rasulullah kalau melihat ada sahabatnya yang sakit, didatangi nama Nabi, dibawain bekal sama Nabi, dikunjungi nama Nabi, diperiksa daripada sakitnya sama Nabi, didoain sama Nabi. Itu akhlak baginda Nabi Muhammad. Nah, kita harus melakukan hal demikian. Kita buktiin di Cianjur nih, ini menjadi amal buat kita, jariah buat kita. Terus saudara-saudara kita kesian bu sekarang, rumahnya udah rata sama tanah. Bahkan kemarin ada yang lahiran di tenda pengungsian. Masya Allah. Mereka juga kekurangan makanan, minuman, obat-obatan, selimut, pakaian. Tentu mereka di rumah kita banyak yang namanya pakaian-pakaian gak kepake, kirim. Ada selimut, tumpuk, kirim. Ntar panitia nih pengen ke Cianjur nih. Kalau nanti sama anak-anak persaudaraan Islam, kirimin. Ini Masya Allah. FPI menjadi garda terdepan ketika ada bencana di mana-mana. Mereka orang paling depan yang sampai ke lokasi bencana sudah. Dari zaman dulu, dari zaman FPI pertama kali dibentuk, FPI nggak pernah absen di dalam misi kemanusiaan sudah. Itu dari mudah-mudahan semua jadi istiqomahin sama Allah Taala, diberkahi sama Allah Taala. Amin ya Rabbal. Cianjur menjadi salah satu ladang kita dapat pahala dari Allah Taala. Bantu dan catat baik-baik. Orang yang bisa bantu, orang yang bisa membantu adalah orang-orang pilihan, yang bisa infak, yang bisa sedekah, orang pilihan. Ya semuanya orang bisa, banyak orang-orang kaya, punya duit mereka, punya harta lebih mereka. Tapi kalau melihat anak muda mau proposal maulid, riang dia. Tiba-tiba pura-pura hilang. Datang anak muda, Ji, Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Ngomong nih Pak Haji sama pembantunya, bilang Pak Haji lagi gak ada, bilang Pak Haji lagi sakit. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Nah makanya orang yang bisa nyumbang bukan orang yang punya duit, orang yang bisa nyumbang orang pilihan dari Allah yang digerakkan langsung sama Allah. Sebagai contoh siapa? Dulu di zaman Nabi ada satu wanita tua, kekayaannya cuma 2. 1, sepetak rumah kecil. 2, 1 ekor kambing. Hanya itu saja. Kepengen rumahnya didatangi nama Nabi. Nabi kalau datang sama sahabat, Nabi datang ke rumahnya sama para sahabat. Kambing harta satu-satunya dipotong sama dia, disembelih, dimasak,
buat jadi suguhan, buat jadi hidangan buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihidangin selesai tuh kambing habis. Nabi mendirikan sholat di rumah itu berjamaah. Saat itu kiblat masih ke Masjidil Aqsa. Nabi sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Ketika di tengah-tengah sholat, Rasulullah dapat wahyu untuk memutar arah kiblat. Akhirnya apa? Kiblat berubah ke Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat di Masjidil Aqsa, 2 rakaat di Masjidil Haram. Ketika itu Rasulullah sholat 4 rakaat karena di siang hari. Ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan asar. Selesai Rasul pulang. Setelah Rasulullah pulang, ada beberapa sahabat datang lagi ke rumah nenek tua itu. Tanya, "Nek, pengen dijual nggak rumahnya?" Kata si nenek, "Kagak. Saya udah nggak punya apa-apa, cuma pengen punya rumahnya doang. Kalau saya jual, saya mau tinggal di mana?" Sampai itu para sahabat, mereka itu apa? Berlomba-lomba buat dapatin itu rumah. "Udah Nek, saya beli 10 kali lipat." "Enggak, saya nggak jual." "Saya beli 20 kali lipat." "Kagak. Saya beli dengan harga yang tinggi dan juga saya kasih rumah." Nggak mau itu nenek. Bingung nenek. Terus sahabat semuanya berlomba-lomba pengen dapetin. Tanya, "Kamu ini nyari rumah saya, pengen beli rumah saya mau ngapain? Harganya juga selangit kamu kasih kepada saya. Padahal tanah-tanah yang lain masih banyak tuh harganya murah-murah. Kenapa rumah saya yang kamu incar?" Apa kata para sahabat? "Saya ingin beli rumah ini karena di rumah ini daripada apa? Turun yang namanya sejarah. Yang tadinya arah kiblat ke Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram. Ini adalah bukti sejarah yang harus dilestarikan. Kami ingin beli rumah ini dan kami akan dirikan masjid di tempat ini." Si nenek dengar, "Betul kamu pengen mendirikan masjid?" "Iya, kami pengen dirikan masjid." Semua tuh yang berlomba-lomba pengen bayarin, semuanya satu suara, "Iya, kami pengen beli ini untuk mendirikan masjid." Apa kata si nenek? "Kalau betul-betul kamu ingin dirikan masjid, padahal ini orang tua, orang nggak punya, miskin, fakir miskin lagi." Apa kata si nenek? "Kalau betul kamu ingin dirikan masjid, saya nggak akan jual rumah ini, tapi saya wakafkan, saya kasih ke kamu dirikan masjid." Ada masjid Kiblaten namanya. Ada masjid Kiblat. Pernah dengar nggak nih masjid Kiblaten? Nah, itu kalau umroh, kita kalau haji pasti bakal mampir ke masjid Kiblaten. Nah, itu masjid Kiblaten itu rumah nenek tua itu didirikan oleh para sahabat menjadi Masjid Kiblaten. Kenapa disebut Masjid Kiblaten yang punya 2 kiblat? Karena di tempat itu perputaran arah kiblat. Kambing udah dipotong, masjid rumah sepetak-sepetaknya didiriin masjid, udah nggak punya apa-apa. Apa terus jadi gelandangan? Enggak, dikasih rumah sama para sahabat. Lihat, Nabi bilang, "Layan kisumal disodakoh," nggak akan berkurang harta yang disodakohkan. Beliasdak, akan tetapi bertambah dan terus akan bertambah. Rumah yang sepetak hilang bahkan menjadi masjid, menjadi amal jariah, menjadi daripada apa? Menjadi sumber pahala yang dia dapat walaupun dia wafat, tapi dia dapat rumah lagi, dapat rezeki lagi, punya ATM akhirat. Berapa banyak orang yang khatam Quran di dalam, berapa banyak orang yang sholat di dalam, berapa banyak orang yang zikir di dalam, semua pahalanya diberikan kepada si nenek. Orang nggak punya tapi dia sholat. Ini yang menunjukkan bahwasannya dasar dalil orang yang sedekah bukan orang yang banyak uang, orang yang sedekah orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cerita. Nabi menceritakan di dalam hadis ada seorang pelacur yang dikasih hidayah sama Allah, taubat dia dan dimasukkan ke dalam surga gara-gara ngasih minum seekor anjing. Imam Ghazali dimasukkan ke dalam surga bukan karena ilmunya yang tinggi, ibadahnya yang banyak, walaupun beliau ada seorang wali besar, mujtahid mutlak wa mujaddid, tapi beliau dimasukkan ke dalam surga karena ngasih minum seekor lalat. Syekh Abi Bakar Al-Baghdadi, beliau dimasukkan ke dalam surga gara-gara apa? Ngasih makan seekor kucing. Ngasih makan, ngasih minum kepada binatang saja bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana yang kita kasih makan, kita kasih minum umat Nabi Muhammad yang sedang kelaparan? Masya Allah. Apa yang kita kasih gak seberapa, tapi menurut orang-orang yang susah itu adalah sesuatu yang mulia sudah. Itu berharga. Maka oleh sebab itu jadilah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita semua yang bantu masyarakat Cianjur, insya Allah nanti besok lusa ketika kita susah, Allah Ta'ala kirim daripada orang-orang baik buat bantu kita. Dan juga itu di dunia, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapat bantuan dari baginda Nabi Muhammad. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala
bakal bayar semuanya nanti saudara, dunia sampai akhirat. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala gerakkan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang sadar, menjadi orang yang taubat, dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti bakal kumpulin beberapa harta benda kita untuk kita salurin ke Cianjur, dan mudah-mudahan ini menjadi bantuan buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Insya Allah mudah-mudahan Allah bakal ganti dengan berlipat ganda, dan Allah ganti dengan keridhaannya. Amin ya rabbal Rabbi farfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amirna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan minal hisab wa amanan minal adab wa jawazan 'ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajrul ajrin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil amin ya rabbal alamin. Jazakallahu, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat al-fakir dan manfaat buat antum semua. Dan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.